Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Tasin. Semoga kita diberi kemudahan, keberkahan, serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah memperoleh syafaat jamil akhir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada pagi hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Marzuki Al-Fatiri. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu beserta keluarga, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dengan tepat tafadhol Ustadz. Materi kita maka bacanya surat Hud ayat ke-8. Ustadz, Assalamualaikum. Sebentar Ibu-Ibu ya. Ustadz, Assalamualaikum. Mana sih Ustadz? Mohon maaf ya Ibu-Ibu, aku hubungin dulu Ustadznya. Dengar kemarin cerita-cerita yang kata saya bilang nggak masuk ke nasional, udah ramai itu. Assalamualaikum Ustadz, silakan tafadhol Ustadz. Buat Dia baru terima telepon, maaf Bapak Ibu-Ibu. Sepertinya masih ada urusan dengan keluarga ini, ada komunikasi. Iya, lagi kemarin dia nganter itu ke pondok katanya. Assalamualaikum Mbak Ana, Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita maklumin ya Bapak Ibu. Apa? Masya Allah. Tadi masih ngomong sebentar, tadi dibuka sebentar, terus tutup lagi. Baru pulang dari Jogja katanya dia tadi. Assalamualaikum Bu Ana. Jadi pagi ini kita surat apa Ibu?
Surat ke-11 Bu Pak. Surat Hud ayat 8. Ayat makasih. Ya, surat Hud ayat ke-8. Surat ke-11. Walain akor. Nah, ini azab. Ya. Oke, ya. Iya biasa. Orang biasanya saya lagi bujangan, cuma ditinggal lagi aker. Ramadan, Ramadan Silakan lagi Ustaz kalau mau share materi Ustaz. iya, iya. Iya maaf ya tadi ada ini karena ini lagi di puncak ini saya lagi ditinggal cuma nggak ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'adinahu wa nasarahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahul azim. Para Bapak Ibu Majelis Tahsin Dzul Jalali wal Ikram DJWI Ngajul ke-13 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kajian yakni kelas tahsin yang kita adakan pada setiap hari Senin dan hari Rabu. Oleh karena itu, tadi udah buka dengan Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga kita selalu diberikan keafiatan, ya, kepahaman yang mudah, yang gampang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian, mari kita awali dengan kita berhadiah lebih dahulu. Kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita, ibu bapak kita yang masih ada maupun yang telah tiada. Bagi yang masih ada, kita berharap semoga keduanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah secara maksimal. Untuk orang tua kita yang telah tiada atau salah satu di antara keduanya yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, kita pun berharap semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dari silap salahnya, diampuni dari segala dosanya dan pada akhirnya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ya, maaf tadi ada beberapa gangguan karena ada telepon dari Yayang. Dia lagi ada di puncak ya karena ada raker kepala sekolah ya, jadi sedikit agak kita lambat. Baik, hari ini ya saya ingin bentar ya, dibuat di share lebih kita ada penyampaian materi ya, karena hari ini ada penyampaian materi ya bahwa kelanjutan materi tersebut merupakan kelanjutan dari apa yang kita bahas pada hari Senin yang kemarin ya, yang Senin kemarin, yaitu tentang pembahasan mad far'i ya, mad far'i, di mana mad far'i ini adalah merupakan cabang ataupun
bagian dari mad, ya, dari mad. Bagian bahasan dari mad, bahwasanya mad asli itu nanti ada lagi namanya mad far'i gitu kan. Mad far'i dan mad asli dan mad far'i, intinya gitu ya. Jadi apa namanya, bahwasanya memang mad itu ada dua jenis gitu. Kalau kita bedakan jenis, ada dua jenis. Pertama mad asli atau mad tabi'i, kedua mad far'i. Kemarin sudah kita bahas tentang bagian dari mad far'i itu, yakni adalah mulai dari mad lazim ya, tentang mad lazim ya, tentang mad lazim. Mohon kiranya bagi para peserta ya, yang kemarin sudah mendengarkan, kita baru hanya beberapa amis saja ya, kalau nggak salah baru mad lazim mutsaqal kalau nggak salah ya, Bunda ya, baru mutsaqal kemarin ya. Baru satu, Ustaz. Iya, baru mutsaqal aja ya. Ya, ini bikin itu aja PowerPoint-nya biar jelas nanti. Nah, ini udah saya kan buat nih. Nah, itu dia kemarin itu. Jadi Ustaz belum buka itu. belum dibuka, memang lagi mau dibuka ini. Nah, nih. Ini sah. Tuh ya, udah kebuka kan sekarang. Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, bahwasanya mad far'i itu adalah cabang dari mad tabi'i atau mad asli. Ya. Ini adalah merupakan cabang dari mad asli, di mana huruf mad sebagai syarat diikuti oleh huruf hamzah atau huruf sukun sebagai sebab. Nah, itulah yang menyebabkan mad asli atau mad tabi'i nanti berubah namanya, ya. Berubah namanya, yakni mad far'i. Dari mad far'i ini macam-macam bagiannya, ada mad lazim, ada mad mutasil, ada mad arid disukun, ada mad munfasil, dan ada mad badal. Maaf sebentar ya. Iya Jan. Ya. Baik ya. Maaf ya, ada anak yang barusan. Jadi apa namanya, kemarin sudah kita bahas tentang yang nomor satu adalah mad lazim ya. Di situ mad lazim itu, apa itu mad lazim ya? Yaitu huruf mad sebagai syarat diikuti oleh huruf sukun asli sebagai sebab, yang terjadi dalam satu kata gitu ya. Dalam satu kata, mad lazim ini terbagi menjadi 4 macam ya. Terjadi dari 4 macam. Satu namanya mad lazim kilmi mutsaqal, yang kedua mad lazim kilmi mukhaffaf, yang ketiga mad lazim harfi mutsaqal, dan yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mutsaqal kemarin sudah kita bahas, contohnya di sini seperti waladdallin atau matul kubra, al-haqqah, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari mad lazim mutsaqal. Kenapa disebut mutsaqal? Karena terjadinya proses idgham, gitu ya. Karena terjadinya proses idgham. Ketika tidak terjadi proses idgham, maka lazim itu bukan namanya mutsaqal tapi mukhaffaf. Tapi sama-sama dibaca 6 harokat, 3 alif. Karena yang namanya mad lazim tidak ada yang memperlakukan 2 alif atau 4 harokat, tidak ada ya.
Ini semua sepakat ulama qiraat yaitu 6 harokat atau 3 alif. Makanya kalau membaca misalnya waladdallin, dolnya kurang panjang berarti nggak sempurna. Dan ini banyak di kasus di masyarakat para imam, ya imam-imam masjid itu sholat. Coba nonton, tolong diperhatikan nanti, ya. Tolong diperhatikan apakah sudah sempurna mad lazimnya itu dibaca. Biasanya yang sering saya dengar dia cuma 4 waladdallin, itu yang saya sering perhatiin itu. Padahal itu nggak boleh, harus 6 mau nggak mau, ya tidak boleh kurang dari 3 alif atau 6 harokat. Tapi memang namanya itu kita maklumi mungkin kurang informasi, ya, kurang adanya informasi atau penjelasan-penjelasan, ya. Itulah kendala-kendala yang di masyarakat ini yang terjadi, bukan saja orang-orang yang awam, tetapi terjadi orang-orang, ya maaf ya, yang kita kenal dengan ulama-ulama kita juga karena kurang perhatian dari Quran, ya. Ulama-ulama kita, para asatid, ya Ustaz, yang tapi nggak semua, memang ada beberapa asatid, para ulama yang kurang peduli tentang tajwid. Oke. Nah, contoh lain misalnya selain waladdallin itu ada di surat Al-Haqqah, ya, itu ada beberapa kata Al-Haqqah itu juga sama. At-Thammatul Kubra, Syaqullah dan sebagainya, itu kemarin sudah dijelaskan. Baik, sekarang kita untuk mempersingkat waktu kita lanjut kepada yang kedua, B. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf itu yaitu mad yang diikuti oleh huruf sukun dalam satu kata. Ya, oleh huruf sukun dalam satu kata, di mana asal kata tersebut terdapat 2 hamzah, ya. Hamzah pertama berupa hamzah istifham dan hamzah kedua adalah hamzah wasol, ya, hamzah wasol. Yang istilah populernya disebut dengan hamzah istifham, hamzah istifham. Nah, bertemu dengan al-qamari, alif lam, ya, hamzah wasol yang ada pada bentuk al-qamari, ya. Kemudian hamzah wasol diganti menjadi huruf mad atau alif, ya. Huruf mad itu kan pasti alif karena hamzah istifham harokatnya patah, pasti, ya, gantiannya adalah alif. Tidak mungkin ya, tidak mungkin wawu, ya. Jadi yang pasti adalah penggantinya adalah alif, ya. Dalam hal ini ulama qiraat sepakat membaca dengan 2 cara, ya, dengan 2 cara, yaitu dibaca dengan ibdal hamzah kedua yang tadi alif tadi itu, ya, ya, ibdal hamzah kedua dengan alif dan hamzah istifhamnya dibaca dengan 6 harokat, gitu. Yang pertama, yang kedua tashil. Boleh dibaca dengan tashil. Contoh misalnya, ya, pada kata termasuk mad lazim kilmi mukhaffaf yaitu kata al-ana, ya, yang ada terdapat dalam surat Yunus 51. Bukan al-ana, jadi al-ana. Jadi kan asalnya kan al-ana asalnya karena ada hamzah wasol pada alif lam, ya, alif lam qamariyah yang diawali oleh hamzah istifham. Ya, kalau dibaca tanpa ibdal, mungkin orang menganggap tidak ada itu, tidak ada hamzah istifham, al-ana. Nah, seakan-akan kan begitu. Nah, untuk membedakan kalimat al-ana nanti ada di surat Al-Anfal nanti ada, ya. Ini tetapi di sini adalah al-an yang ada di surat Yunus ayat 51, ya. Saya ulangi, Yunus ayat 51 gitu, ya. Nah, kalau yang di Al-Anfal nanti al-ana beda lagi, ya. Yang al-ana tanpa ada hamzah wasolnya. Ya, di situ di surat ya, saya katakan tadi di surat al-ana itu adalah yang di surat Al-Anfal tadi saya ngomongnya. Al-Anfal, maka di situ tidak, ya, tidak termasuk dibaca dengan ibdal, gitu. Tetapi dia dibaca tetap sebagaimana biasa al-ana saja, ya, al-ana saja. Para
peserta sekalian, itu tentang kalimat al-ana yang ada di surat Yunus, ya. Di surat Yunus ayat 51, di situ asalnya itu dua hamzah. Hamzah pertama tuh lihat, ini hamzah pertama adalah hamzah istifham. Yang ini nih yang saya kasih warna nih, teman. Sebenarnya kalau bertulis di bawah ya nanti ya. Nah, kemudian yang kedua al-ana itu hamzah wasol yang tulisannya alif, ya. Yang tulisannya alif itu diganti hamzah wasol, dia berkedudukan sebagai sebagai alif sekarang, dia sebagai huruf mad itu sebagai huruf mad, sehingga apa namanya menjadi hamzah istifhamnya dibaca 6 harokat atau 3 alif. Ana, nah kira-kira gitu. Itu kalau dibaca secara ibdal wajah pertama. Sedangkan wajah kedua boleh dibaca dengan tashil. Al-ana, ya. Al-ana. Di sini contohnya itu kan, lihat di surat apa namanya apa tadi? Di surat Yunus ya. Surat Yunus di adanya itu. Kalimat al-ana ini ya. Yunus ayat 51. Kalau mau dibuka silakan Yunus 51 ya. Al-ana wa qad asada. Jadi bacanya boleh dibaca al-ana atau boleh dibaca al-ana. Itu namanya istilahnya lazim, lazimnya mukhaffaf, mukhaffafnya kilmi atau dalam kalimat ya. Kemudian kalau di sini contoh surat Yunus ayat 47 sampai 52 ya. Di sini adalah dimulai dari walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Tetapi penekanan tadi itu adalah di sini nih. Ayat ke-51. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah itu tuh ya. Itu yang warna hitam nih, al-ana ini namanya contoh ya pada kasus ini. Nah, ada catatan di sini. Ada beberapa kata yang dipersamakan dengan mad kilmi mutsaqal. Yang istilah populernya disebut dengan mad farak. Ya, hanya saja pada mad ini boleh dibaca dengan dua cara, yaitu ibdal dan tashil. Dibaca ibdal yaitu dengan mengganti hamzah wasol dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya, pasti ya. Karena harokat sebelumnya berupa fathah, maka diganti dengan alif. Dibaca tashil yaitu dengan menyuarakan antara hamzah dan alif. Az-zakaroin ya. Az-zakaroin. Allah. Ya, tapi dibaca dengan ibdal az-zakaroin. Allah. Itu yang dibaca dengan ibdal. Saya kira itu ya, nanti contoh-contoh ini tinggal kita lihat di buku catatan ya tentang apa namanya contoh-contoh itu yang sudah selesai. Ya, karena waktu untuk banyak kita akan apa namanya atau latihan bacaan ya, atau praktek ya, sehingga baru sampai 2 ya. Tadi mad lazim mutsaqal kalimi dan mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang mad lazim harfi mutsaqal. Untuk kalimi sudah selesai, tinggal 2 lagi, mad lazim harfi mutsaqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, kira nanti akan kita berlanjut pada pertemuan selanjutnya. Jadi demikian, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan dibuka masing-masing itunya ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih Mas Ustaz. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, Pak. Mohon mungkin yang contoh yang kalau tadi ibdal hamzah itu kan hamzah maksudnya dijadikan mat gitu ya, ada tapi untuk yang taksin hamzah itu saya kurang jelas Pak Ustaz, secara bacaannya.
Mungkin Ya, untuk ya. tafsir. Baik. Dan Baik. tafsir sama ibdal itu apa tuh dalam arti maknanya Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, baik. Terima kasih. Kalau istilah ibdal mengganti, ya, mengganti. Itu apa yang diganti? Seperti tadi saya katakan ada dua hamzah, hamzah istifham dan hamzah wasol pada al itu alif lam ya. Hamzah wasol ada pada alif lam, sedangkan istifham yang merupakan kalimat tanda tanya ya, tanda pertanyaan apakah, seperti kalimat sering kita temukan dalam Al-Qur'an, alam taro, apakah kau tidak melihat ya, kau tidak perhatikan, itu kan ada kata-kata alam, tidakkah, nah itu kan. Tapi kalau apakah, nah gitu kan. Sehingga itu hamzah istifham tetap adanya. Yang berubah, yang diganti, yang diibdal adalah hamzah wasolnya, yang pada alif lam itu diganti dengan huruf mad. Huruf mad yang sesuai dengan harokat. Kalau hamzah istifham harokatnya apa tuh Pak Haji? Fathah. Fathah. Ya. Harokatnya fathah. Maka diganti itu ya hamzah wasolnya, ya menyesuaikan harokat istifham yang fathah. Ya, kalau patah berarti gantiannya Alif. alif. Itu pada kata al-an itu alif diganti, hamzah istifham hamzah wasol diganti dengan alif. Sehingga kalau udah diganti alif berarti hamzah istifham kedudukannya sebagai mad tobi. Ini asalnya tuh prosesnya nih ya. Asalnya dua harokat. Nah, kemudian bertemu dengan lam pada al itu. Lam kan sukun tuh. Iya. Lam itu sukun. Sehingga setiap huruf mad atau setelah ada mad, setelah huruf mad itu ada huruf sukun, maka itu namanya menjadi mad lazim. Gitu. Jadi mad lazim. Yang tadinya jadi ya, jadi itu untuk a-nya karena ada huruf sukun. Kan? Nah, kalau yang namanya kedua tashil itu bukan diganti tapi dibaca hamzah wasolnya tadi yang menjadi alif. Alif ini dibaca an. Kayak kita baca jamiyun. Nah, itu kan? Jamiyun surat apa itu? Surat Fussilat ya. Surat Fussilat. Itu kan hapus membaca jamiyun. Nah, ini sama prosesnya tuh. Kalau dibaca tasil berarti al-an. Kemudian panjangnya Pak Ustaz, kalau yang tasil tadi kan tetap seperti ada dua A gitu ya. Nah, kemudian untuk panjangnya di mana Pak Ustaz? Matnya di mana itu? Ada matnya nggak? Kalau itu nggak ada mat. Oh, nggak ada matnya itu Pak. Al, bukan al, bukan. Kalau ada mat namanya lain itu. Ini dibaca dengan tasil, otomatis nggak ada mat hamzah istifhamnya. Nah, hamzah istifham dibaca mat kalau diganti dengan huruf alif. Yang itu. Ya. Prosesnya karena asalnya mad tobi'i jadinya kan diganti ya sebagai gantian daripada hamzah wasol itu. Ya. Sehingga setelahnya ada huruf sukun. Ya, sehingga lam sukun itu sebelumnya itu apa namanya dibacanya 6 harokat. Gitu kan? Yang pada umumnya kebanyakan yang dipakai adalah ibdal hamzah Pak Ustaz ya. Karena yang tertulis di dalam Al-Qur'an rasem memang yang ditonjolkannya adalah ibdal. Ibdalnya itu. Padahal di situ ada boleh dengan cara baca bukan dengan ibdal tapi dengan tashil. Itulah hikmahnya kita belajar begitu. Jadi kita tahu mungkin selama ini Pak Haji tahu itu dibaca cuman aja kan? Betul Pak Ustaz. Iya. Padahal ada cara baca yang kedua yang memang kalau tidak dijelasin ya nggak dikasih tahu ya nggak bakal tahu kita. Gitu.
Kalau nggak tahu akhirnya menyalahkan gitu. Bahkan kadang-kadang nyalain orang baca begitu disalahin karena padahal dia sendiri yang salah. Nggak tahu. Oke, udah. Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, ada lagi silakan ya Pak Bu Ida ya. Bu Ika. Ya. Oh Bu Ika Sartika ya Bu Ika. Ya. Pak Ustadz, kalau yang tadi secara ibdal itu berarti kan kita membacanya 6 harokat Pak Ustadz ya. Kemudian berarti dia langsung masuk ke huruf lam yang sukun, berarti tidak ada idgham. Nggak ada, betul. Yang tadi tasil itu menjadi al-ana, berarti dia hanya satu harokat ya Pak Ustadz. Yang mana tuh yang? Kalau yang tasil, kan kalau tasil menjadi al-ana. Al ya. Al-ana, berarti dia hanya Hanya satu harokat. satu harokat ya? Ya, dua-duanya berarti dua-duanya tuh satu harokat. A satu harokat, A satu harokat. Al. Oh gitu benar. Ya. Nggak ada. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama ya. Ada lagi? Ya, Jika silakan. tidak Ada ada, lagi? silakan Ustadz makro bacaan kita surat Hud, surat ke-11 ayat 8. Iya, baik ya. Biar paham Sekarang dulu. dibuka surat 11, surat Hud. surat 11 ya. Surat 11 itu adalah namanya surat Hud ya, ayatnya 8. ayat 8 ya. Baik. Ayat 8 berarti mulai dari walain gitu. Walain. Ya. Nah. Baik. Baik para peserta semua, untuk kali ini ya kita masuk kepada surat Hud ya. Yaitu masih di awal-awal ayatnya ayat 8. Kita mulai dari walain akhortana anhumul azab ila ummatim ma'dudah ya. Saya akan contohkan beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Ustadz. Yang pertama silakan dengan Ibu Ika, setelah Ibu Ika siap-siap Bu Wiwi ya. Dan ini supaya kebagian berapa ayat Bun? Bunda yang nyetop ya, berapa ayat kira-kira? Iya. Silakan Bu Ika dari ayat 8. Iya, bagian nanti dikit-dikit ya. Oke, silakan Bu Ika. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني Ya. innahu lafarihun fakhur. Coba roknya emang ada ya? Kan nggak ada. Jangan dibaca lafari. Nggak ada kan? Oh, la farihun, iya betul. Kayak ulangi. Innahu lafarihun. Ya. Innahu lafarihun fakhur. Oke. Lallazina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Oke, satu lagi. Wala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wadha'ikum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alaihi Boleh, boleh ayat dulu, boleh ya ayat dari yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Iya. Allahul azim. Dari innama anta nadhir. Innama itu nunnya nun musaddadah tajibul guna. Ya. Ma anta mat jaiz munfasil. Mad far'i jaiz munfasil. Oh, jadi disebut ya mad far'i jaiz munfasil. Ya, supaya lebih sempurna, jadi kita tahu oh itu ya munfasil itu mad far'i ya itu kan. Ulangi mad far'i jaiz mad far'i jaiz munfasil. Kemudian anta ifanya ifa hakiki. Nadir itu kalau wakaf disebut tuh kalau wakaf aridlis tarik disukun. Roknya dibacanya tipis ya Pak Ustadz? Kalau wakaf dibaca tipis. Ya. Kalau di wasol dibaca tab. Ya. Iya, itu yang disebut sifat arido itu tuh yang berubah, sifat bukan sifat lazimah, sifat arido sifat yang memang satu ketika berubah dalam kondisi tertentu. Kalau di wakaf dibaca tipis.
Ya. Anta nadhir. Kalau di wasol dibaca tafkhim. Anta nadhirun wallah. Tuh, itu tuh. Oke, lanjut. Wallah. Wallah, lafaz Allahnya dibaca Abdul tebal. Jalala tafkhim. Udah gitu aja. Abdul Jalala tafkhim. Ya. Adalah tapi Ya. la-nya ala matobi'i, kuli sidnya tasjid asliyah, Sudah asliyah. kemudian syai'u Syai-nya dulu. syai'nya matobi'i, Syai-nya kemudian dulu. Syai ya dulu. Bukan syai'nya matoki dia. Madimah. oh syai' Madimah. Madimah. Oh, iya. Tapi sebut dulu harful lin. Madim. Ya betul Ustaz. Jadi nyebutnya harful lin. Syai harful lin. Madimah gitu. Ulin madimah. Kemudian iu idgham biguna Guna. Kil. mat arid li sukun. Aridlis sukun. Iya begitu caranya. Jadi supaya sempurna begitu sebut. Ya, oke bagus. Baik, makasih Bu Ika. Lanjut dengan Bu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Setelah Bu Wiwi siap-siap Pak Haji Sutopo ya. Terima kasih Bu Hana. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi'asri suwarim mislihi muftarayat. Astagfirullahaladzim. Boleh nggak Pak? Muftarayat. Ya boleh. Oh iya. Iya, boleh. Jadi kalau muftarayat gimana? Cara bacanya bagaimana tuh? Mislihi muftarayat. Itu ya, Pak. Yatnya, maksudnya yat itu bagaimana cara bacanya yat? Yati ya Pak. Yat, enggak udah benar tadi Ya, baca muftarayat. Gitu. Bacanya bagaimana itu Ya, dia cara bacanya? Oh, kalau dilanjut ya Pak. Enggak, tadi wakof muftarayat. Itu caranya baca. Boleh 2, 4, Oh 6, iya 2, 4, 6. Mustaroya. Iya, kan aridlis sukun. Dia jatuhnya masuknya aridlis. Aridlis sukun. Iya, muftaroyat 2, muftaroyat 4, muftaroyat. Oh iya. Ya, Itu kan begitu. Iya Pak. Oke, lanjut. Wad'u man istata'tum. Ya. Wad'u man istata'tum min dunillah. Jangan min, kalau min izhar. Wad'u man istata'tum Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baik, lanjut. Fa'ilam yastajibu lakum. Fa'ilam biar jelas tasdidnya. Oh iya. Fa'ilam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilm. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah
wa alla ilaha illahu fahal antum muslimu. Aduh ya Allah. Fahal antum muslimun. Kana yuridul hayau. Hayau ya Pak. Haya. Ya, jangan hayau itu bukannya wau. Oh iya bukan bau ya. Ya. Kana yuridul hayat. Aduh ya Allah. Bentar ya Pak. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim nuwaffi ilaihim Nuwaffi ilaihim oh iya ada ya wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum dengung ya Pak wahum fiha la yubakhasun lagi ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sadaqallah. Aduh, ya Allah. Ya, Pak. Ya. Dari wabatilum. Wabatilum. Wabatilum makanu ya'malun. Coba dikurai. Wabatilum yang mana ya, Pak? Oh iya. Yang terakhir ya. Wabatilum makanu ya'malun. Ba matobi'i. Tilum apa tuh Pak? Tilum. Coba, itu kan bab tanwin bertemu dengan huruf mim, apa namanya? Guna ya Pak? Lum. Ya, guna apa? Guna apa? Idgom bil guna. Iya, bil guna itu benar, tapi apa gunanya? Guna id. Guna idgom. Ya. Idgham biguna bukan nyebut guna idgham. Idgham biguna. Iya. Terus ma dulu. Oh, matobi'i. Matobi'i. Nu matobi'i. Ya'malun lunnya mat arid li sukun. Nah, gitu. Cakep terus ya. Ya, makasih Pak. Makasih Bu Wiwi. Lanjut dengan Pak Haji Sutopo, setelah itu dengan Pak Haji Jainal. Ya, makasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutopo, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabun Kitabu Musa imam wa Kalau mau diwasol nggak boleh 2 harokat.
Memang sa itu asalnya matobi'i, Musa kalau wakof. Tapi kalau diwasol menjadi far'i, mad jaiz Munfasil. Musa imamau wa rahmah gitu. Ulangi. Ya. Ya. Kitabu Musa imamau wa rahmah. Ulaika yu'minuna bih. Ya. Wa may yakfur bihi. Wa may yakfur. Wa may yakfur bihi. Wa may yakfur. Wa may yakfur bihi minal ahzabi wan naru mau'iduhu fala taku fi miryatim minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aksaron nasi la yu'minun. Terus. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Lagi. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ulang. Dari mimma ya. Mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina Apa? Allah apa tadi? ya Ustaz, Tadi Allah tadi. Allahi 'alal zalimin. Ya, jangan dipisah. Nah, jangan terus ada berhenti kayaknya limin, jangan gitu ya. Oke, lanjut. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yab'unaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Shadaqallahul azim. Oke, diulang, ini dikurai coba dari waya beguna atau dari ini aja an sabilillah dari situ. Ang sabili. Apa tuh? Ang ikfa. Hakiki. Ikfa hakiki. Sabi matobi. Sabi matobi. Terus lillahi. Apa tuh? Lafzul jalalah dibaca apa? Jalalah. Baca tarkim. Apa yang mentarkik? Ayo coba. Itu kan dua kemungkinan kan. Lafzul jalalah bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarkik. Lihat harokatnya. Lihat harokat sebelum lafzul jalalah gitu ya Pak Topo ya? Iya. Karena ini sebelumnya kasroh maka tarkhim. Bukan tarkhib, tarkik kok, tarkik. Tarkhib pokoknya, tarkhib. Ya. Tipis ya. Kok tarkib. Ya. Iya, tarkib. Ya, tarkib. Terus wayab banyak. Wayab
Ikfa. Oh bukan dong, ba itu kol-kola, bukannya. Oh iya, ya. Buaya kol-kolah sugro. Betul. Kenapa Sugro? Sugro. Ya kenapa disebut Sugro? Ayo Pak Topo. Karena sukunnya Sukun Asli. sukunnya asli. Kalau sukun karena wakaf baru kubro. Ini kan asli. Iya, sugro. Apa tuh? Matobi. Naha matobi. Haknya. Matobi. Ya, ayo wajah. Kalau wakaf namanya Mat ada di sukun. Bukan. Mad iwad. Oh, mat iwad. Kalau dibaca wakaf mad iwad, ayo wajah 2 harokat. Kalau mau diwasol dibaca ikhfa apa idgham? Tidak. Idgham biguna. Idgham bigun Guna. ayo wajah gitu bacanya kan? Iya, iwajau ya. Ya. Terus wahum bil. Hum dengan bil Ikfa Safawi. apa? Ikhfa Syafawi. Terus bil alif lamnya alif lam disukun. Alif lam koma komariah. Ya, a mad badal ya. Mad badal. Khirati ro-nya Khirati tebal tafkim ya. Terus wahum ka mim ketemu kaf ikfa ilhom Ishar. Iya kan cuma mim sukun cuma 3 Pak Haji Topo. Hukumnya mim sukun, mim mati cuma 3. 1 namanya idgham, kedua ikhfa, ketiga Ishar. Nah, tiga-tiganya disebut asy-syafawi. Idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar Safawi. Cuman kan untuk idgham ada yang kata lain, sebutan lain, yaitu idgham mutamatsilan. Idgham idgham al-mislain. Jadi mutamatsilan, al-mislain, idgham mimi. Satu lagi adalah idgham Syafawi. Idgham syafawi. Yang benar itu idgham syafawi karena dia bagian dari idgham syafawi. Oke. Kafirun. Matobi'i firun. Mat adit disukun. Iya, gitu. Ya, bagus. Baik, Pokoknya nanti kalau Pak Sutopo sehat selalu ya. Yang lain lagi nggak ngurai, Pak Topo perhatiin ya. Pas yang lain di ngurai, perhatiin ikutin. Oke, bagus. Makasih Pak Sutopo sehat selalu. Lanjut dengan Pak Haji Jainal. Assalamualaikum, silakan. Semakin pinter Pak Topo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Haji. Monggo kemarin kemana? Kemarin ada acara di kantor ya. Oke, siap. Maaf. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah. Awas, itu banyak yang kurang tuh. Harus 2 harokat. Jangan pokoknya gini lah, jangan terlalu panjang. Berhenti aja nggak apa-apa. Ulaika lahum, ya kan? Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Udah berhenti dulu, nggak apa-apa. Ya. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard
wa وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما Awas, ada pantulan. Wadalla an, jangan an, ulangin. Wadalla anhum. وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يسويان مثلا Ada tanya ketinggalan tuh. Hal yastawiyani masala. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون Allahul Azim. Ya, dari mulai anak tuh. Wa atani rahmah. Wa atani mad badal ta mad badal ni tobi'i Asata badal sih. ta matobi'i mohon maaf ta matobi'i ni matobi'i roh tafhim matam min nunsukan ketemu mem dong kok mim sukun makna ada bukan bukan nun sukun tanwin gitu ngomongnya ya. Ngomong sebutnya tanwin, jangan mim nun sukun nggak boleh. Ya, tanwin ketemu mem guna gitu Pak. Ya, betul. Nun ketemu ain baru. Nun ketemu ain. Nun sukun ketemu ain. Nun sukun Idhar halqi. Ya. Di nun sukun ketemu dal. Ikhfa hakiki. Silah Silah qasiroh, sabri atau apa namanya mulhaq mad tabi. Mulhaq mad tabi'i. Nah, itu lebih anu lagi tuh, harus dijelasin tuh ya. Jadi kalau misalnya setiap
hak domir, hak kinayah, ya toh. Kalau dia bukannya tawilah ya sebut sila qasirah mulhaq dengan mat tabi'i. Gitu tuh lebih ditekankan, ada penekanannya ya, mat sila qasirah mulhaq dengan mat tabi'i. Ya. Coba sebut. Domir, hak domir ya. Hak domir, sila qasirah mulhaq mat tabi'i. ya. Fa ummi Ummiyat jangan dipisah. Fa ummiyat dulu, fa ummiyat mim bertasdid, mim sidah asliyah. Terus alaikum harfulin madimah. Anul dengan anul. Anul. Mim sukun ketemu abia ya. Foto iya. Izhar anul idhar syafawi. Ya, terus kumuha matobi'i wa antum nun sukun ketemu tak efa hakiki. Mim sukun tum laha, mim sukun ketemu lam idhar syafawi. Ha matobi'i ka matobi'i hun mat arid li sukun. Dulu tarkik ketinggalan. Tarkik mat arid li sukun. Ya, begitu. Bagus. Jadi setiap nanti ada hak domir sebut ya. Kalau dia sila tawilah bilang sila tawilah. Kalau sila qasirah mulhaq mat tabi'i. Kalau sila tawilah namanya itu jaiz munfasil hukmi. Kalau sila tawilah ya, sila tawilah jaiz munfasil hukmi. Ya, baik, lanjut. Baik, terima kasih Pak Haji, sehat selalu. Lanjut dengan Bu Niki. Assalamualaikum, silakan Bu Niki. Bu Niki dulu, ya Bu Niki dulu. Bu Niki mohon speakernya ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Salam Bu Haji Niki, monggo. Ini ya. Dari waya qaumi la as'alukum alaihi mala. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi. Oh, Ibu Niki. Wayakumi, kenapa kumi? Kan itu patah, bukan kumi. Kau. Kau. Iya, kalau wayaku mad, ini kau. Waya qaumi la as'alukum jangan as'alukum ya. Waya qaumi la as'alukum alaihi mala in azriya. Udah bener tadi diulang in azriya. In azriya illa ala Allahi wa ma ana bitaridil lazi. Lazi, emang ada apa di situ? Bidil lazi. Oh iya. Wa ma ana bitaridil lazina amanu. Innahum malaku rabbi. Innahum mulaku, bukan ma. Ayo. Ulang. Innahum. Bu Nikinya kayaknya keputus, Ustaz. Coba diingetin, coba mana ada. Putus siapa? Keputus dia sebentar. Dia nggak sadar kepencet kali itu.
Kayaknya ya, iya. Sebentar aku telepon. Sinyal kali ya. Nah, soal tadi pas mulaku dia baca Maluku, masalahnya terbalik. Maluku. Putus, langsung putus. Boleh disela Ustadz saya tanya. Mendingan Yang lain ya. baca Burin aja, Bu Rina bacaan dulu dong. ya, Bu Ki masuk Ya. lagi ya. Bu Niki masuk lagi ya. Ya, nanti Oke, Burin oke, dulu aja. makasih. Mana Bu Rina dulu baca gimana nih? Boleh, silakan. Bu Rina dulu. Udah, dia belum Bu lama. Rina dari awal aja itu, dari ayat 29. Awal dari wayang qaumila. Baik. Bener dia kepencet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ya. Itu nanti sebentar, Bunda Ana kasih tahu tuh Bu Niki nanti setelah ini gitu karena tadi putus gitu. Aku tadi udah kasih tahu. Ya udah. Kemungkinan Ya. HP-nya lagi dicas kali ya, baterainya habis, Ustaz. Lanjut, Bu Ajrina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana biqaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Iya, terus ya Ustaz. Terus lanjut. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu in sya'a wa ma antum zizin wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansakha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un am yaquluna iftarah
Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana فعلي إجرا Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami min Mi aja Qul إجرا in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Oke, sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Dari wahyina wala tukhatibni. Wa wahyina nama tobi'i wala matobi'i tukha matobi'i tibni tib qalqalah sugra ni matobi'i fil ladhi fi matobi'i Langsung aja. fil Langsung ladhi taqallus bil hatfi ya. Ya, terus. Alladhi matobi'i dolamu matobi'i innahu Biar jelas, Bu. Jadi nyebutnya jangan billadhi, jangan alladhi matobi'i. Boleh sebut alladhi zi matobi'i. Zolamu begitu, jangan zolamu langsung mat. Itu kan 3 huruf, nggak boleh. Jadi yang coba dah. alladhi di matobi'i dolamu munya ini di wakaf atau di wasal, Ustaz? Nah, tergantung. Kalau menjadi mat arif lisukun enggak boleh, bukan arif itu, bukan. Jika di wakaf matobi'i, jika di wasal mat jaiz munfasil. Innahum nun tajibul nun musyaddada tajibul nun musyaddada tajibul gun guna hum coba ulangi lagi. nun Innahum musyaddada tajibul guna hum mim bertemu mim idgham mutamasilain atau idgham mimi atau idgham atau idgham mimi idgham mimi atau idgham mutamasilain idgham atau idgham mislin syafawi. Iya, idgham syafawi. Sebut satu lagi sebut idgham syafawi. Idgham safawi, idgham mutamasilain, idgham mimi. Banyak namanya itu. Ya, tapi ya Mas. Terus rokun mat arid lisukun. Dulu Roknya apa? belum dihitung. Roknya takuning. Iya. Kun baru arid kun mat arid lisukun. Ya, gitu. Bagus, ya. Baik, makasih Bu Darina. Baik. Gimana Bu? Yang tadi mat silah tawilah tadi apa istilahnya Ustaz? Mat silah tawilah itu mat jaiz munfasil hukmi. Ya, dia masuknya mat jaiz munfasil tapi hukmi. Kan ada 2 tuh, jaiz munfasil hakiki dan jaiz munfasil hukmi. Jaiz munfasil hukmi.
hukmi. Ustadz, bedanya Hukmi, hukmi dengan hakiki itu kalau apa, Ustadz? hakiki itu tertulis. Hmm. Tertulis di situ seperti coba taruh di atas tuh lihat. Ayat berapa? Atau mungkin yang terakhir deh, yang terakhir. Zolamu kalau diwasol itu namanya hakiki tuh. Oh. Kalau diwasol ya. Kalau misalnya billadzina zalamu innahum mughraqun, itu zalamu dengan innahum kalau diwasol menjadi munfasil hakiki. Oh, Kalau jelas ya. kalau diwasol ya. Ya, kalau diwasol. Kalau dia diwakaf zalamu tobi. Atau bi. Sedangkan silah khusus untuk mad silah hak domir ya. Pada hak domir ketika dia dibaca wakaf dibaca sukun, ketika dia baca wasol disilah itu disambung dengan huruf mad, makanya disebutnya madnya mad silah atau mad jaiz munfasil Hukmi. hukmi, dia hanya dihukumi saja, hukumnya mad jaiz munfasil itu. Tapi ada nama lain yang populer di masyarakat disebut mad silah Tawilah. Jadi silah itu ada dua, silah qasirah maksudnya mulhaq dengan mad tobi atau bi. Untuk yang silah tawilah masuknya kepada munfasil Hukmi. munfasil. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, makasih Bunda Riana, sehat selalu ya. Lanjut dengan Bu Wiwi, mohon maaf ya Bu Niki, silakan Bu Niki. Ayat 38. Ya, putus Kenapa tadi. Bun? Putus tadi, kenapa putus? Putus kesenggol. Iya. Ada nakerman layangan kayaknya tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulaka wa kullama marra alaih malum min qaumihi Wa kullama alaihi malakum min qaumih. Ulang. Wa kullama marra alaihi malum min Malaum. Bukan malaum min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu min panjang dulu baru fa inna naskharu minkum kama taskharun. Iya. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi azabu yahzih. May ya'tihi azabu yuhzihi wa yajillu wa yahillu alaihi azabum muqim hatta iza jaa amaruna wa faratanu beda dengan amruna wa farat tanur farat tanur, nunnya bertasydid. Amruna wa farat tanur kulnah mil fiha min kulli zawjaini
wa akhlaka Amin. wa akhlaka illa man sabaqa alaihil qaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qalar kabu fiha bismillahi zajroha majreha ya. Ya. Wa qalar kabu fiha bismillah. Fiha, haknya panjang. Fiha. Oh iya. Wa Iya, dia yang panjang. qalar kabu fiha bismillahi majreha wa Majare. Majareha. Baiknya panjang 2 harokat. Majareha. majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhan nibtanahu Wanada. Ulangi. wa nada nuhun nibtanahu wa ka Huknya jangan panjang. Nuhu. Oh, iya. Jangan begitu. Ya. Wanada Nuhun ibnahu wa ka. Ya. wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya banayyar Ya bunayyar. fi ma'zili ya bunayyar Ya bunay. Jangan ya bun. ya bunayyar kab ma'ana Idgham mutaja disain. Idgham mutaja disain. Irkam ma'ana. ya banayyar Ya bunay. ya bunayyar kab ma'ana Terus tablekan. Buniki. ma'ana ya kam ma'ana Buniki. ya Pastikan, coba pastikan. Ya bunayyar kam ma'ana. ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Sadaqallahul azim. Ya, dari mana tuh? Wala takum. Tunggu dulu. Wala takum ma'al. Wala takum la matobi wala la matobi. Takum idgham, takum idgham, idgham biguna. Iya. Ma'al al matob Alif lam ko. Alif lam komaria. Ka matobi ka firin. Ka matobi firi matobi kafirin. Rin aja langsung aja. Rin. Kafirina. Mat arid li sukun. Iya. Oke, bagus ya. Ya, baik, makasih Bu Niki, sehat selalu ya. Ada sesi tanya jawab nggak Ustadz? Apa tadi udah ya? Ya, udah. Ya, karena waktu itu mau ke Tangerang. Oh, mohon maaf Ibu-Ibu, karena waktu juga membatasi kita. Silakan ditutup dengan doa Ustadz. Baik, para Bapak Ibu sekalian ya.
setelah kita menjelaskan beberapa hukum-hukum bacaan, terutama tadi tentang apa namanya mad lazim, ya baik lazim mutsaqqal dan lazim mukhaffaf, maka hari ini kita cukupkan sekian. Mari pertama kita baca dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu, mohon lahir batin, sampai jumpa hari Senin ya. Salam sehat, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Ujian ya Bu Ana. Ya, kenapa? Hari Senin ujian langsung. Enggak, tanggal 17 kita evaluasi tanggal 17 ya Bu ya. Hari Rabunya ya. Nah, hari Rabunya. Makasih Bunya. Assalamualaikum Bunda. Sama-sama Bunda.